kan saya kadang-kadang ada agak-agak nekat-nekat juga. Saya datang ke IKJ, ke rektornya, Pak Dejaya Kusuma, Pak Jaya. Dokter, apa? Saya, Pak, siapa kamu? Adiknya Arifin, Pak. Ya, kenapa? Saya mau pinjam uang. Punya nyali banget emang. Ketika film adalah didukung pertamanya oleh skrip dan pembuatan skrip, itu tidak mudah. Karena meskipun ada softwarenya, tapi tetap tidak mungkin bisa secara akurat merefleksikan sebuah komposisi karya skenario film yang bisa menyerap ke Indonesia. Saya tidak akan bicara masalah estetika, just enough katanya. Saya ingin membicara bahwa dalam pemahaman saya, akhirnya saya mendapat satu pengertian bahwa ternyata di dunia ini ada 3 orang besar. Halo Sobat Baca, kembali lagi bersama saya Jajang Yanwar Habib dalam program Safari Sastra Kuatbaca.com. Seorang pria tidak akan menjadi seorang pria ketika dia tidak pernah merasakan malang melintang daripada bidang yang dia geluti. Nah, salah satu karakter kelaki-lakian yang pada waktu itu ngetren adalah tidak lulus kuliah, tetapi bisa jadi orang besar. Nah, ini contoh salah satunya. Langsung enak aja. Kang Embi Canur. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih sudah diterima di sini. Sama-sama sudah dikunjungi tim hebat ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya buat semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mbak Nisa, halo. Halo. Berasa pulang kampung kalau ketemu Kang Embi. Sesama Cirebon. Sesama Cirebon. Iya, kita ini kan reuni kecil-kecil. Reuni kecil-kecilan, tipis-tipis. Nah, tadi saya langsung mention nih, karena laki-laki sekali Kang Embi ini. Gahar. Gimana itu? Ya, sebagai seorang sinematografi, sound engineering, teatrawan gitu. Terus kuliahnya IKJ tapi nggak selesai. Tapi tetap jadi orang besar, itu gimana ceritanya tuh Kang? Iya. Ya dulu dari kecil itu memang saya sudah cita-citanya itu di seni ya, pasti seni. Tapi pernah pada waktu saya SMA di Solo, pernah cita-cita pengen jadi ahli nuklir. Gara-garanya di Solo itu kan terkenal ada profesor nuklir atau atom pertama, Profesor Baikuni. Oh iya. Yang dari ITB. Iya, Jadi kan kita jadi isu di anak-anak muda itu aneh semua. Oke juga nih. Wah, nanti gua ini katakan bercita-cita pengen jadi ahli nuklir, ahli atom seperti itu gitu. Tapi ya mungkin pengen ke situ, tapi kalau lihat aljabar gatel, matematika apa segala macam. Gue satu-satunya ilmu pasti yang suka itu stereometri, karena ilmu ke ruang. Jadi ada dimensi ruang, ada imajinasi, gue suka. Tapi kalau yang hitung-hitung kayak fisika, kimia, waduh pada gatel gue. Pokoknya kayak gitu. Jadi ya rupanya akhirnya ya lebih dekat semuanya kepada wilayah-wilayah humaniora seperti itu. Sampai akhirnya ya pada suatu hari ke Jakarta, hijrah, kemudian gabung sama Teater Koma. Waktu itu Teater Koma baru produksi kedua. Tahun berapa itu? Tahun 77. 77. Jadi IKJ buka pendaftaran. Waduh, saya mau daftar. Itu waktunya mau habis lagi kan. Jadi saya, caranya gimana nih? Saya mau daftar IKJ. Mas Arifin nggak ada lagi syuting. Nggak ada duit. Akhirnya saya kadang-kadang ada agak-agak nekat-nekat juga. Saya datang ke IKJ, ke rektornya, Pak Dejaya Kusuma, Pak Jaya. Dokter, apa? Saya, Pak, siapa kamu? Adiknya Arifin, Pak. Ya, kenapa? Saya mau pinjam uang. Punya nyali banget emang. Buat apa? Buat apa?
saya mau masuk IKJ. Dia rektor ya kan. Saya mau masuk IKJ, Pak. Gak ada. Kamu minta sama Rianti Arno aja tuh. Kan sama-sama orang Cirebon sana. Kata Pak saya. Akhirnya betul, saya pergi ke Rianti Arno. Akhirnya dikasih uang, saya daftar. Saya daftar di IKJ sinematografi. Bayangannya, wah asik nih. Kuliah-kuliah seniman santai. Nggak tahu ketemu lagi barang yang berat itu. Kimia organik. Waktu itu kan sinema masih analog. Jadi betul-betul berkaitan dengan seluloid, kimia organik gitu. Barang itu muncul lagi tuh, kimia itu. Kimia ya? Aduh ini lagi barang itu, waduh gatel saja. Yang teman-teman satu angkatan yang kuat-kuat seperti ya di Suganda, yang apa, DOP papan atas yang bikin ada apa dengan cinta, apa segala macam, satu angkatan. Jujur Pranoto, penulis satu angkatan. Itu memang anak-anak cerdas rupanya dalam konteks matematika, enjoy aja. Saya udah mau tidak mau akhirnya ya nongkrong di Timan yang nggak pernah kuliah, nongkrong aja gitu. Jadi tiba-tiba, wah apa namanya, tadinya mau secara ilmiah, alamiah lagi. Back to nature, kembali ke alam ya. Tapi keuntungannya pada saat itu karena kita itu di IKJ itu namanya belum IKJ, LPKJ. LPKJ. Jadi di sana kegiatan seni masih kampusnya masih organik antara film, sinema, teater, tari, seni rupa itu kayak perkampungan karena kita semua tidur di kampung. Di kampus. Ya? Oh, kampus. Jadi kalau Sabtu kan libur, Minggu kita jemur-jemur pakaian. Kalau kita masuk kampus banyak jemuran. Belakangnya juga kan ini Kali pasir. Kali pasir ya? Kali pasir. Kali apa? Ciliwung terus. Kali pasir namanya. Oh, kali pasir ya? Iya. Jadi daerah Brong lah. Jadi suasananya sangat ini, kegiatan kesenian tuh sangat kental. Antara film sama sinema, sama teater, sama musik, semuanya campur. Apalagi di tim kegiatan tahun-tahun segitu kan sangat marak dengan karya-karya yang prima ya. Apakah teater, pameran, sastra, diskusi, apa segala macam. Baik dari Indonesia maupun di luar negeri. Itulah kampus saya yang sesungguhnya tuh. Jadi bagaimana saya learning by doing seperti itu. Nonton film di Gute, nonton film di Aliyang, nonton film, kerjanya dari nonton, lihat pameran, dengerin diskusi, ya itulah seperti itu. Jadi akhirnya ya memang saya tumbuh dengan pengetahuan dan keterampilan berasal dari situ. Sementara dari segi keterampilan saya aktif di musik teater, kemudian saya aktif juga di musik film, diajak sama Mas Arifin, dan juga film-film yang lain kayak semacam ya Abbas Akub bikin film Cintaku di Rumah Susun misalnya seperti itu. Sama Imam Tantowi bikin film action Sawar Sepuh, bikin kayak gitu lah seperti itu. Jadi Akang sebagai sound engineering-nya, bukan sound tapi lebih kepada musik komponis, musik director ya, bikin musik kemudian dipasang setelah film jadi, sudah final edit, ya saya mulai kerja. Kira-kira fungsi saya seperti itu. Menyenangkan untuk saya karena memang tiba-tiba saya masuk dunia seni musik langsung ke teknologi recording. Karena kalau film kan harus recording. Tapi tidak seperti recording digital zaman sekarang. Kalau sekarang kan alatnya semua imut-imut ya. Ya kan? Kalau dulu kan alatnya segede-gede kerbau. Pitanya aja segini, tebelnya. Besarnya segini. Pita 16 inch gitu. Macam-macam lah, dan memang kelas berat seperti itu, sehingga suasananya kegiatan film itu termasuk kegiatan audionya sangat-sangat mesin fisiknya terasa. Jadi ketika ada era digital itu saya kayak mendapatkan surga gitu, kamera imut-imut jadi kalau dulu kalau kita syuting film break semuanya happy. Satu orang yang tidak happy pada waktu syuting itu, yaitu kameramen. Dia harus tunggu kabar dari lab. Apakah ada gambarnya, apa tidak? Ya, jadi semuanya sudah happy. Kameramen gini aja, tegak. Udah panik mukanya udah. Dia tunggu laporan dari lab. Begitu ada laporan dari lab, confirm. Dia baru teriak-teriak di ujung. Di tim tuh dia dari jalan udah kelihatan bawa kertasnya. Begitu dia. Oh, selamat ya. Nah, enak kerja kameramen sekarang nih. Ya kalau sekarang ya saking mudahnya bangun pagi
jempol pun sudah di-shoot. Ah. Apa aja di-shoot. Lebih mudah. Audio juga gitu. Sangat mudah dan hasilnya sangat bagus dibanding dulu. Dulu naraka betul. Nah, Mbak Tisa, Ya gimana ada Kang kesan Jajang? tersendiri tentang Kang Embi? Aduh, dari zaman masih SMP, nama keluarga Senur ya, Kang Embi, karena semua keluarga kebetulan seniman, Kang. Ada yang nyanyi ya, Kang Embi juga sempat ingin jadi pelukis, tapi gagal. Sempet ngegambar ya, Kang. Ya, tapi tetap masih Teatrawan dan komponis dan dulu ya salah satu cita-cita itu pengen main ke sini nih sekarang kita ngobrol. Ini adalah sanggar teater kecil Pak Arifin Senur almarhum, dan banyak sekali yang pasti terlibat di teater pelajar maupun di teater kampus. Ini jadi salah satu tujuan wajib yang harus mereka kunjungi untuk ikut berlatih, untuk ikut menyimak. Bahkan kayaknya tuh ngelihat Mas Arifin nulis naskah atau melatih itu jadi satu energi tersendiri. Dan alhamdulillah Kang, terima kasih sudah menerima kami di sini, masih terasa atmosfernya. Katanya itu kamarnya Kang Arifin, pojok ya. Nah, jadi ini Kang Jajang, nama Embi sama Kang Arifin, Kang Embi sama Kang Arifin itu udah kayak setali mata uang. Jadi dalam setiap satu produk karya Mas Arifin, baik di teater, ya kebanyakan naskah teater yang kemudian difilmkan juga di pertunjukan juga. Di situ ada pemusiknya ya, pengisi musiknya itu Mas Embi. Termasuk yang kapai-kapai dulu ya, Kang ya. Kapai belum? Belum ya, yang mega-mega. Saya mulai dari naskah yang Serangan Fajar kalau film. Kalau di teater interogasi, kemudian Dalam Bayangan Tuhan. Saking banyaknya sih. Sumur Tanpa Dasar. Iya. Dan karya Mas Arifin yang kapai-kapai itu jadi salah satu naskah pertunjukan wajib untuk di festival-festival teater sampai hari ini. Jejaknya masih menguat gitu, karena kapai-kapai juga salah satu cerita absurd Amerika dan perbenturan cerita rakyat yang konon katanya adalah cerita orang-orang di Cirebon gitu ya. Oke. Kang Embi, kalau Kang Embi melihat generasi sekarang kan tadi Kang Embi udah ceritakan tuh, kayaknya surga banget buat gua nih. Gitu. Kalau dulu zaman digital nih. Nah tapi kita melihat sudut pandang masyarakat banyak, netizen. Ini nggak ada apa ya yang kayak film dulu. Film dulu ya. Banyak kan yang bersuara begitu. Nih semangat zamannya beda antara zaman Kang Embi masih gagah-gagahnya gitu dengan sekarang generasi Gen Z sekarang ya. Apa sih perbedaannya, Kang? Kalau Akang boleh memberi hikmah pada situasi ini. Iya, ini juga saya menjadi pikiran saya juga. Jadi apa sebetulnya yang terjadi? Saya juga khawatir jangan-jangan saya salah paham dalam membaca karya-karya masa sekarang yang sebetulnya juga tidak kalah berkualitasnya. Cuma mungkin pertama saya khawatir kita bangsa Indonesia itu terpenjara oleh sejarah, tidak hidup dengan sejarah. Jadi yang namanya sejarah itu justru mengungkung seakan-akan yang dulu jauh lebih bagus. Selalu kan begitu. Termnya kan selalu begitu. Yang dulu lebih bagus, yang dulu lebih bagus, seperti itu. Jadi kayaknya move on itu susah. Ya gitu. Bisa jadi hal seperti itu, sehingga ketika melihat adik-adik saya atau anak-anak saya berkarya, saya langsung underestimate. Ini karya tidak berkembang, kan bisa saja seperti itu. Bisa jangan-jangan terjadi seperti itu. Tapi bisa juga memang betul. Apa yang terjadi adalah ada kemunduran karya dari karya-karya cipta, khususnya misalnya di film atau di teater seperti itu. Ya mungkin pertama-tama ada semacam konsekuensi logis ketika seni di Indonesia itu ada di dalam situasi yang definisinya masih ngambang. Apa sih seni itu? Kan seperti itu. Kayak contohnya ketika kita melihat ada satu fakta yang membuktikan bahwa seni mengambang di Indonesia. Seni itu ada dan ada perguruan tinggi seni, tetapi ketika sarjana-sarjana seni itu lulus, dia tidak tahu mau kerja di mana. Karena tidak ada perusahaan seni. Misalnya perusahaan teater, perusahaan tari, perusahaan dan sebagainya, nggak ada seperti itu. Perusahaan film ada ya?
Iya, tapi kan apa yang katakanlah kalau bicara masalah natif, kalau musik ada sejarahnya di Indonesia. Teori, drama ada. Kalau film kan memang itu datang ya. Jadi dia datang bersama seluruh konsepnya, katakanlah. Tapi kalau teater, katakanlah dia datang ke sini, dia adopsi beberapa unsurnya aja. Contohnya beberapa unsur gini. Misalnya kita lihat di kampus-kampus di Jogja, di Solo, di Bandung, dimanapun, ada jurusan seni pertunjukan teater yang studi tentang teater habis-habisan, literaturnya gila-gilaan. Tapi di depan kampus itu ketoprak mati, ludruk mati, longser mati. Dan pertanyaannya, kok ada IPB, kok kita masih impor pangan? Nah, itu. Tidak ada link and match. Nah, di seni juga seperti itu. Tidak ada link and match. Itu yang menyebabkan dunia seni di kita itu juga masih tidak jelas. Saya ambil contoh misalnya aspek ekonomi saja. Saya menyebutnya di Indonesia itu yang namanya seni kan mengandung misteri. Tetapi ternyata yang namanya misteri di seni itu tidak hanya dalam karya, tapi pengupahannya juga misteri. Bener? Iya. Banyak yang curhat begitu kan? Masih gelap. Kalau sorry, kalau di TV katanya ada yang bayarnya 3 bulan, ada yang bayarnya setahun kemudian katanya begitu ya. Nah, kalau kami di dunia seniman itu, istilahnya Sawong Jabo itu, istilahnya ekonominya ekonomi dipes gitu. Apa? Dipes gitu. Jadi contohnya gini. Jadi misalnya saya habis pentas pertunjukan di tim. Selesai pertunjukan, kita kumpul di sanggar, nanti ngobrol-ngobrol. Terima kasih teman-teman, akhirnya karya kita berhasil selesai, apa segala macam. Kita ngobrol-ngobrol, nanti Pimprod dari belakang, panggil satu-satu, diajak ke belakang, di ruang remang-remang, teken, amplop, yang amplopnya tuh, kita nggak tahu berapa, mau teken aja. Kantongin. Sejak kita ngantongin amplop itu, kita nggak berani ke kamar mandi, takut disangka ngitung. Jadi misteri. Misteri. Nah, ini kan menarik. Di satu sisi ada perguruan tinggi seni, tetapi konsepnya tidak tuntas, tidak komprehensif. Termasuk dia mau kerja di mana. Seperti itu. Nah, akibatnya seni menjadi liar tumbuh di Indonesia itu. Dan tidak terkendali. Ada yang tiba-tiba mencuat menjadi sangat glamor, sangat luxurious, juga tiba-tiba menjadi seperti pertapa yang terasing, macam-macam lah seperti itu. Tidak berbentuk. Jadi bisa dikatakan meskipun kita mempunyai lembaga pendidikan seni yang sangat tua, lumayan usianya, tetapi kegiatan seninya masih bercorak alamiah. Corak alamiah. Sehingga akhirnya ketika kita melihat kondisi sekarang sebagai suatu kondisi yang dianggap kurang berkualitas dari kemarin, ya ukurannya apa ini? Seperti itu. Kalau ukurannya capaian-capaian, kalau di film misalnya, ukuran dari capaian perekaman audio, perekaman visual, itu lebih oke. Dulu untuk merekam suara jernih, gambar jernih, susahnya minta ampun. Sekarang kan tidak susah dengan dukungan teknologi itu. Tapi sayangnya yang namanya film, katakanlah. Film pertama di dalam satu project film itu kan adalah script. The first movie adalah script. Ya kan? Nah, untuk bikin script itu dia bukan karya sastra, tapi sebuah karya tulis yang sifatnya instruksional untuk kertas kerja. Untuk memberitahu tentang apa yang harus dilakukan oleh director, apa yang harus dilakukan oleh DOP, apa yang dilakukan art director, apa seterusnya. Dia harus menjadi semacam instruksional. Meskipun di dalamnya juga mengandung bahasa-bahasa metafor dan sebagainya seperti itu, silakan. Tetapi harus bisa dioperasionalkan. Nggak bisa misalnya sebuah skenario ada satu adegan menyebutkan dia duduk sendiri memandang ke depan. Perasaannya berkecamuk seakan-akan dia dihujani ribuan meteor yang menghantam kepalanya. Itu susah dibikin filmnya itu, kalau sastra boleh. Ya, kira-kira begitu perbedaan antara sastra dengan film. Nah, ketika film adalah didukung pertamanya oleh skrip dan pembuatan skrip, itu tidak mudah. Katakanlah, meskipun ada softwarenya, tapi tetap tidak mungkin
apa namanya, bisa secara akurat merefleksikan sebuah komposisi karya skenario film yang bisa menyerap keindonesiaan, konteks-konteks keindonesiaan. Katakan seperti itu. Dia bisa template aja. Sehingga dengan kekurangan kualitas dari penulisan, maka pasti dampaknya ke karya film. Dulu penulis-penulis naskah film itu Asrosani, Sumanjaya, Arifin Senu, sastrawan juga gitu ya. Mereka seperti itu. Yang juga penyair dan novelis. Iya, dan mereka adalah tokoh-tokoh pergerakan, kebudayaan kan seperti itu. Jadi artinya bukan masalah pergerakannya, artinya sesuatu yang didukung oleh dalam kompetensinya, dari level knowledge-nya, itu dia sangat luas. Artinya kepekaan. Pada angkatannya Mas Arifin, kakaknya Mas Kang B, Kang B juga mengikuti di lintasan zaman itu. Mereka mampu menangkap semangat zaman pada waktu itu ya. Bisa dikata demikian, Kang? Iya, ya sama. Generasi sekarang juga bisa menangkap zaman itu. Tetapi mungkin bukan menangkap. Kalau dulu menangkap zaman, kalau generasi sekarang ditangkap oleh zaman. Ya kan? Kira-kira dia menjadi objek, bukan subjek. Seperti itu. Sehingga problemnya adalah bahwa dia bisa menjadi operator apapun. Tapi tidak bisa mengekspresikan apapun yang sifatnya personal, apalagi yang kontekstual. Kira-kira seperti itu. Nah, ini persoalannya bukan kesalahan mereka. Karena tidak kejelasan tadi. Sebenarnya seni di Indonesia belum diverifikasi kejelasannya secara terma sebetulnya link and match tadi. Sehingga muncul adalah link and match antara kegiatan akademis, ilmiah, di lapangan, baik yang terkait dengan masalah pendekatan-pendekatan yang dikembangkan melalui berdasarkan pengalaman yang otodidak yang terjadi di seni-seni tradisi, seni-seni ritual dan sebagainya seperti itu. Karena tadi ya Kang B bilang yang satu hidup ya ludruknya mati. Gitu. Dan ini sebenarnya jadi satu ciri khas Kang B ketika membuat musik itu kan selalu ada pertautan etnis, musik etnis gitu ya, Kang ya. Iya. Ada warna lokal yang selalu dimasukkan ke dalam karya-karya Mas Embi baik maupun juga Kang Arifin Senur. Itu kalau saya tangkap identitas lokal itu yang kemudian juga mempengaruhi para pengkarya dalam membuat karya-karyanya. Ya mungkin itu juga bagian dari semangat zaman juga. Jadi ketika saya menganggap bahwa tahun 28 Indonesia masih sebuah gagasan, tahun 45 merdeka. Indonesia masih berupa euforia eksistensi, de jure, de facto kita eksis seperti itu. Kemudian pada waktu di era Orde Baru, tiba-tiba kan ada euforia bagaimana kita menjadi bangsa modern. Gerakan modernisme muncul nih, meskipun pada waktu itu modernisme digaungkan, digerakkan dengan pendekatan katakanlah misalnya militeristik. Di bawah satu komando, kita melakukan uji coba bagaimana modern, pseudo modern, dengan konsep akselerasi pembangunan 5 tahun, Ali Murtopo, ya kan? Tapi kita berhasil membuktikan bahwa kita ternyata mampu nih. Lahir pusat-pusat kesenian modern, pesantren modern, ekonomi modern, pendidikan modern. Selanjutnya berarti tanpa pendekatan-pendekatan represif, kononnya tanpa pendekatan militeristik, kononnya tanpa pendekatan apapun yang betul-betul independent, freedom, silakan lakukan. Ternyata agak susah ketika dulu biasanya kalau nyebrang harus ada yang jaga, sekarang kalau nyebrang nggak ada yang jaga, kagak nyebrang di atas lagi, bawah lagi. Akhirnya tantangan berikutnya dalam konteks ini adalah tidak semata-mata semangat etnik tadi. Kalau semangat etnik yang kita ambil dulu itu adalah mencoba untuk memberi warna modern itu, kalau bisa modern yang masih ada identitasnya. Katakanlah begitu. Kalau di musik secara auditori identitasnya apa ya? Mungkin tuning, nada, susunan nada, atau color dari musik dan sebagainya, atau mungkin jenis-jenis dari melodi, seperti itu. Jadi pengen sekali ada suatu identitas yang sudah diratifikasi di 45 ditampilkan sebagai gerakan modern yang tetap masih ada warna etnik seperti itu. Nah, fase berikutnya
hal seperti itu tidak lagi ada kaitannya dengan Indonesia yang sudah ada idenya, sudah ada eksistensinya, sudah dieksperimenkan. Fase berikutnya tinggal duitin. Ya kan? Sekarang ini tinggal implementasiin apa yang sudah dilakukan, bagaimana caranya diimplementasikan untuk jati diri bangsa, kesejahteraan masyarakat, kemudian ikut mencapai bagian dari diplomasi budaya dunia dan sebagainya, udah langsung mulai bekerja. Jadi semangat etnik yang dulu saya lakukan itu mungkin dipengaruhi oleh keinginan modern, Mewarnai, tapi ya. ada warna lokalnya. Katakan seperti itu. Nah sekarang juga kan Apakah masih relevan, Kang, kalau hari ini? bukan relevan. Jadi Harus. sekarang itu menjadi keharusan. Misalnya contohnya begini. Teman-teman saya dulu rocker itu bisa menjadi rocker. Katakanlah di Indonesia mau rocker, mau apa segala macam, ya dia ngaksi aja jadi rocker. Sekarang rocker adik-adik saya, anak-anak saya mau jadi rocker, dia agak ngeper karena rocker aslinya ada di depan dia sama-sama di YouTube. Oh, oke. Iya kan? Jadi Harus kan, punya bukan hanya punya nyali, Iya. kita contohnya di persoalan Putri, dia harus punya kompetensi yang tinggi, kan begitu. Jadi kalau yang nggak tinggi, udah lu lepas aja. Saingan kita Korea, Filipina, langsung juga aslinya dari Amerika dan juga dari Eropa, dari Jepang juga untuk industri seni ya seperti itu. Tapi kalau kita hadir dengan etnik, maka kita punya identitas tersendiri. identitas tertentu, Punya nilai jual yang punya tidak bargaining dimiliki. position yang egaliter, Iya, ekivalen seperti Kang, itu. ini filsafat banget, saya ngopi dulu ya, Kang. Oh iya, iya. Coba. Siap. Saya udah duluan. Luar biasa ini. Ya, artinya dalam pemikiran saya itu situasi sekarang ini membuka atau menantang atau memaksa kita harus kembali kepada jati diri kita. Kalau kita tidak mau, maka kita bagian menjadi epigon. Betul. Epigon itu apa? Jadi Tiruan, macam yang tiruan. meniru. Tiruan. Iya. Oke, Kang. Menarik, sangat menarik sekali. Nah, artinya kan ada aspek potensial yang dulu orang dulu lihat di zaman Akang gagah tadi. Masih gagah. Masih gagah juga. Nah, Amin. sekarang apa aspek potensial yang mungkin bahasanya kayaknya masih belum tersingkap tabirnya oleh generasi sekarang? Iya. Ya, pertama, misalnya ini mau tidak mau kita berbicara tentang pemimpin. Sejarah kita itu dipimpin oleh orang-orang yang secara pribadi dimensinya itu kan sangat kaya. Bung Karno. Kita lihat Bung Karno itu kan. Ya pinter, ya maskulin, bandel, macam-macam lah, lengkap sebagai manusia itu. Pak Harto juga demikian. Kelihatan karakter gitu. Kemudian selanjutnya, nah kita bisa lihat bagaimana gradasi itu, gradasi kepemimpinan itu, sehingga nanti ada suatu fase di mana ketika pemimpinan itu dimensinya sangat menyempit dan sangat lebih sederhana, katakanlah. Jadi nuansanya nggak banyak, gitu. Nah karena itu tidak banyak, mau tidak mau, ya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Katakan mengenai kebijakan. Misalnya kalau dulu sempat misalnya ada satu periode yang namanya Bang Ali Sadikin ngumpulin seniman-seniman yang pada nongkrong di Senen. Kumpul, kita bikin gedung kesenian, bikin tim. Jadilah tim. Iya kan seperti itu. Nah karya-karya seperti itu kan mandek, udah nggak pernah ada lagi. Bahkan yang ada pun tidak bisa dipelihara, malah terus makin merosot dan sebagainya. Jadi mau tidak mau, karena ini kita bicara masalah generasi, maka yang namanya generasi perlu generator. Nah, generator itu bagi saya dalam konteks budaya sosial itu pemimpin. Karena kalau pemimpinnya tidak memberi color, maka color itu tidak ada. Akibatnya yang mungkin apa yang paling dominan color itu yang paling menjadi yang diminati. Apalagi pewarnaan ini juga kita tidak bebas nilai dari luar. Luar juga ikut mewarnai. Katakanlah seperti itu. Sehingga warna-warna yang diharapkan menjadi warna-warna keindahan personalitinya menjadi personality yang dari luar. Katakanlah seperti itu. Sehingga
dari kitanya sendiri sedikit, yang banyaknya dari luar, sehingga muncullah suatu kondisi kondisi identitas yang katakanlah yang unik sekarang ini. Saya akan mengatakannya unik. Jadi sebenarnya apa sih sekarang ini? Seperti itu. Tapi bagi saya ini bagian dari proses. Saya jadi ingat satu video kunjungan Pak Harto ke Eropa gitu. Ada Perdana Menteri Inggris. Pak Harto tuh duduk di kursi begini. Begini, terus Perdana Menteri Inggris. Itu kan satu adegan yang secara semiotika penuh makna ya. Bahasa. Smelling of general lah. Ya. Luar biasanya tuh sampai dalam cara positioning juga untuk ke eksternal ya. Iya. Dahsyat ya. Iya, contohnya yang namanya Singapura, Lee Kuan Yew, itu nongkrong di pasar seni Ancol. Baru dibikin, dan dia berhayal. Someday, katanya dia begitu. Suatu saat nanti Singapura harus punya seperti ini. Bisa dibayangkan peran Indonesia pada saat itu di Asia Tenggara sebagai inovator. Nah, ini kenapa tidak dilanjutkan peran inovator ini? Di mana yang salah? Katakanlah, kalau menurut saya yang salah adalah sesuatu yang kesalahan itu yang menyebabkan tidak terjadinya regenerasi pemimpin yang terus menggelorakan cita-cita besar yang semakin kaya, tapi cita-cita yang makin mengecil dan makin miskin. Itu tuh. Nah, ini kesalahannya di mana? Itu yang harus kita sama-sama pecahkan supaya ke depan ini, misalnya kita kembali lagi kepada gelora seperti itu. Kalau misalnya dulu ada dalam dunia kebangsaan kita dipimpin oleh politik sebagai panglima, kemudian ada juga ekonomi sebagai panglima. Jangan-jangan yang akan datang itu kebudayaan sebagai panglima untuk seharusnya mengembalikan kembali gelora tadi. Ya kan gitu. Kita seperti memungut impian-impian yang punah, yang berserakan. Seperti itu. Ya kan? Memungut impian-impian yang berserakan. Iya. Mbak Nisa, ada yang dirasakan nggak? Anda berkarya di sastra ya. Hari ini apa yang menjadi hambatan berkarya? Hambatan tidak terciptanya ekosistem sebenarnya, Kang. Kalau aku sebagai penulis, tapi tidak diimbangi dengan peningkatan daya baca misalnya, jumlah pembaca. Nah, saya membayangkan dulu ada rekaman-rekaman gitu ya, pertunjukan teater Mas Nano Riantiarno dengan teater komanya, teater kecil dengan Mas Arifin Senurnya. Itu di setiap satu pementasan antrian buat beli tiket bludak gitu kan, bahkan sampai penuh. Bahkan sampai di satu momen Rendra dengan bengkel teaternya itu harusnya mentas hanya dalam satu sesi karena peminatnya sebegitu banyaknya sampai dibuat 3 sesi. Nah, itu yang agak hilang. Mungkin ya entah salah siapa, tapi saya kira kan tontonan semakin banyak hari ini. Nah, bagaimana tadi dari berbagai jangan Kang Embi gitu ya, mengembalikan kembali sebuah tontonan sebagai tuntunan juga pertunjukan maupun penulisan karya-karya yang dia juga bisa memberi ketertarikan. Pertanyaannya belum dijawab. Apakah Anda merasakan hambatan dalam berkarya? Tadi belum tercipta ekosistem. Jadi jumlah penulis banyak, saya menulis, jumlah penulis banyak, buku setiap tahun tuh ada cetakan banyak, tapi tidak diimbangi dengan jumlahnya minat baca. Nah, itu kan seperti ada keterputusan. Ya. Tadi jarang dibicarakan juga, misalnya. Ekonomi misteri ya? Iya. Ya, mungkin kalau saya bisa sharing ya, terkait dengan masalah itu, persoalannya kan sekarang kan ada istilah yang populer ya, beberapa tahun belakang kita menggunakan istilah ekosistem seperti itu, katakanlah. Jadi ekosistem yang dimaksud bisa katakanlah, kenapa tidak ada pembaca yang bisa mengimbangin peningkatan dari produktivitas para penulis dan sebagainya. Lalu kenapa, apa yang terjadi? Apakah betul-betul minat baca ini stuck di wilayah angka yang cukup rendah, atau ada substitusi, ada pengganti ketika dia membaca yang lain, yang lebih mudah, yang lebih komprehensif, yang lebih progresif, yaitu membaca audiovisual. Katakan, makanya sekarang kan itu menjadi perdebatan seperti itu. Tapi apapun yang terjadi sebetulnya ini adalah tantangan bagi siapapun, bahwa yang disebut ekosistem itu kan tidak bisa serta-merta harus digerakkan oleh satu atau dua orang satu saja. sisinya. Apakah
pihak dari penulisnya, apakah masyarakatnya, apa pendidikannya, apakah pemerintahnya, apakah dunia usahanya dan sebagainya. Ini harus sama-sama simultan. Nah, kesimultanan ini hanya bisa didorong oleh adanya suatu goodwill dari kebijakan-kebijakan yang bisa menggelorakan seluruh aspek ini. Misalnya, katakan oke, pertanyaannya misalnya bagaimana supaya masyarakat senang menulis, senang membaca, katakan seperti itu. Misalkan lahir kuatbaca.com gitu kan. Iya. Iya. Nah, itu harus kuat bacanya. Iya. Dan sebetulnya kalau kita mencontoh yang paling ideal bagaimana bangsa Jepang yang namanya membaca itu bagi dia adalah kegiatan, kalau tidak ada kegiatan lain ya satu membaca. Kayak makan gitu ya. Iya, di subway dia berdesakan baca, dimanfaatkan untuk baca. Artinya terus memberikan kegiatan input di dalam pemahaman sastranya, pemahaman kesejarahan, mungkin knowledge yang lain dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya supaya itu terjadi? Iya. Salah satunya misalnya gini Kang Jajang, ini sempat jadi satu gerakan ungkapan dari teman-teman muda gitu ya. Dia bilang perpustakaan daerah itu buka dari Senin sampai Jumat dan jam kantor. Orang-orang bekerja, sementara kita tuh butuh masa untuk hiburan, butuh masa luang untuk membaca itu di Sabtu dan Minggu misalnya. Itu jadi salah satu yang tadi saya bilang ekosistemnya itu belum tercipta, dan benar ekosistem harus tercipta dari berbagai sektor gitu ya. Salah satu, apakah kita mau punya keinginan baca tapi tidak disediakan misalnya fasilitas-fasilitas membaca yang asik, yang cozy. Bagaimana perpustakaan di daerah juga bisa memberikan tempat yang asik lah ya. Dan tadi soal buka juga jadi satu tantangan. Ya, ada kalanya juga saya akan mencoba menggugat persoalan ngeri nih kalau udah gugat-menggugat. Persoalan kenapa tidak membaca, karena apa yang harus dia baca, karena kalau tidak ada sesuatu yang harus pengen dia buktikan, harus yang ingin dia ketahui. Makanya itu saya lihat misalnya di keluarga apa segala macam tidak ada suatu tradisi bagaimana anak-anak dibantu untuk membangun impiannya. Itu karena dari impian itulah dia akan mencari bahan nanti. Tradisi membacanya itu ya. Mau tidak mau akhirnya dia mencari bahan. Di mana saya untuk mewujudkan impian itu? Oh, ada di perpustakaan, ada di museum, ada di macam-macam lah seperti itu. Ini menarik nih. Jadi kita tidak bisa menyalahkan masyarakat nggak suka baca. Akar masalahnya itu masyarakatnya, orangnya tidak punya sesuatu yang harus dibuktikan. Barusan ini gila ini. Ya. Artinya suatu untuk mencari kebenaran. Fundament itu ya, seelementer itu permasalahan. Iya. Ya, karena apa yang terjadi kan biasanya orang tua kan langsung nge-frame. Kamu kalau sudah besar nanti jadi ini ya, seperti om ini, misalnya seperti itu. Ya, itu kan sama seperti katakanlah Siti Nurbaya kawin paksa. Anak-anak dipaksa untuk menikahi sesuatu yang bukan pilihannya. Seperti itu. Apalagi terus diwacanakan bahwa itu adalah kebahagiaan, itu adalah dan sebagainya, sehingga dia betul-betul disorientasi. Padahal mungkin kerinduan dia bukan ke sana. Jadi ketika impian itu tidak berbentuk secara utuh menjadi miliknya, maka apapun yang dalam hidupnya itu dia tidak perlu lagi mencari data-data yang diperlukan, karena selebihnya ya tunggu perintah aja lah. Tapi berbeda kalau itu adalah impian dia akan gelisah. Bagaimana saya akan mencapai bintang itu? Karena bagi dia sama orang tuanya dibimbing untuk menemukan impiannya, dan kemudian juga ditunjukkan jalan-jalan menuju impiannya itu, baik yang sifatnya knowledge, skill maupun attitude. Itu kan adalah dimensi-dimensi yang penting. Oke, kalau diterjemahkan ke tadi ya semangat zaman. Kalau di masa itu di era 60, 70, 80, Indonesia ini punya musuh anggapan yang jelas. Satu, ekses dari komunisme. Kemudian juga amres antara Amerika dan Soviet sedang terjadi. Terus kita juga bertetangga dengan negara-negara yang sebelah tenggaranya ada Australia, di utara ada serumpun tapi yang rumpun di atasnya ke Inggris gitu ya, Malaysia maksudnya. Nah, Indonesia benar-benar di tengah-tengah di antara dua karang nih, gitu kan. Jadi bagaimanapun kepemimpinan yang ada pada masa itu
benar-benar membangun semangat buat rakyat itu satu punya nasionalisme, cinta tanah air. Sehingga saya yang di bidang seni, saya berkesenian tuh yang cinta tanah air seperti apa nih gitu. Terus sisi ekonominya ya berkesenian, ekonomi ada sesuatu yang harus dibuktikan karena rakyat punya mimpi pada masa itu, mimpi modernisme gitu kan. Jadi harus membuktikan, oke, secara karya sastra gimana, secara pekerjaan seperti apa, secara pengetahuan seperti apa. Semangat zamannya Indonesia sedang mau berlari gitu. Nah kalau sekarang kan semua kayak mudah, mau terhubung impor barang ini kan cuma barang cungko misalnya, yang kalau ini murah sekali gitu. Nah situasinya mungkin begitu Kang. Benar nggak Kang? Kalau misalkan kenapa hari ini masyarakat tidak punya mimpi? Ya karena lengah dengan kemudahan. Bisa dikata demikian? Ya, jadi ya saya mencoba untuk berangkat dari dunia seni saya, di dunia seni. Ya impian itu kan pertama kali disorientasi ketika ada kesalahpahaman tentang memahami apa itu kesenangan, apa itu kebahagiaan. Jadi, satisfaction dan happiness ya. Ya, yang satu sifatnya badania, yang satu sifatnya rohania. Katakanlah seperti itu. Seakan-akan ini sama gitu. Sama seperti masyarakat menganggap bahwa keras itu sama dengan jelas. Kan begitu. Padahal keras itu amplifikasi, jelas itu artikulasi, beda. Kekacauan ini menyebabkan contoh yang paling sederhana, kalau kita pergi ke pesta pernikahan, kita nggak bisa ngobrol. Karena suara soundnya keras banget. Kita jadi semuanya monolog, pantomim. Karena pemikiran orang-orang, kalau semakin keras suaranya, berarti orang itu makin kaya. Kan begitu. Seperti itu. Padahal fungsinya musik di dalam auditorium pesta itu untuk sandaran orang-orang yang bengong. Jadi ada ambience, ya, ada ambience untuk dia senandung sambil kapan datang? Sama siapa? Oh, dia ada silaturahmi dan sebagainya. Terima kasih, selamat ya, mudah-mudahan samawa dan sebagainya. Masih audible, masih intelligible komunikasi. Dan ini enggak dibalik. Jadi orang di dalam situ betul-betul dibisukan oleh yang disebut namanya sound system. Jadi itulah budaya kekerasan yang tidak pernah diprotes. Ya kan? Bahkan direstui oleh pemimpin-pemimpin dengan melegitimasi bahwa musik adalah amplifikasi 100.000 watt. Speed and power. Peace. Ya kan, seperti itu. Ini persoalan. Padahal itu awal dari budaya kekerasan yang sifatnya esensial. Yaitu tiba-tiba menafikan artikulasi. Ya kan? Bom itu tidak ada, bukan diksi, dia hanya amplifikasi aja, dar, gitu, mati. Ya, berbeda dengan diplomasi, kayak gitu seperti itu. Jadi saya melihatnya persoalan-persoalan yang saat ini terjadi itu lebih kepada persoalan bagaimana kita mampu melihat suatu kondisi di mana masyarakat itu sebetulnya memerlukan kepastian setelah identitasnya ide sudah ada 28, eksistensi sudah ada 45, 66, eksperimentasi terbukti. Jadi fase berikutnya adalah implementasi secara independen, secara mandiri, secara merdeka kepada gagasan modern itu. Gagasan modern itu secara sosiologi kan ciri modern itu kan organisasi. Organisasi budaya adalah organisasi di mana antara ekonomi, politik, seni, pendidikan dan sebagainya organik. Polexas Budahan Kamnya ya. Organik. Tapi sekarang kan takfiri yang muncul seperti di dalam kegiatan sekte-sekte agama. Seni mengkafirkan politik, politik mengkafirkan seni, seni mengkafirkan ekonomi, ekonomi saling mengkafirkan sehingga kebudayaan Indonesia tidak mampu bekerja karena masing-masing soliter, masing-masing terjadi paranoid. Katakan seperti itu. Nah, inilah situasi yang dihadapi. Karena itu saya berpikir, kayaknya kita harus masuk kepada suatu gerakan bagaimana bangsa ini mulai kembali gerakan kebudayaannya. Katakan seperti itu. Bagaimana membuat satu ensemble. Kira-kira begitu. Marisa, ensemble nih. Marisa, aku tertakjub-takjub karena aku membayangkan Akang akan menjawab dari sisi kreativitas yang terhambat, ternyata filosofis dan bernegara ideologis. ini. Dan ideologis. Ini asli aku tertakjub-takjub karena tidak menyangka jawabannya semendalam ini.
Iya, iya, iya. Mbak Nisa juga nggak nyangka kan? Sebenarnya banyak juga nanti yang bisa diulik. Aku pengen juga sebenarnya Kang Jajang, penasaran Tapi dengan. boleh juga kalau ngomongin masalah seni musik boleh juga. Iya tadi udah ngomongin Tapi seni, sangat- tapi ya sangat mendasar. filsafat seni tadi, filsafat Iya, iya, seni. iya. Nah, aku punya satu penasaran Kang MB, karena ya tadi ya kami tidak cukup berkesempatan mengenal Kang Arifin Senur. Mungkin pengen tahu dong, Mas Embi, Kang Arifin ini kalau nulis karya yang sampai hari ini karya itu masih hidup ya, dan terus digemakan di banyak tempat, Terus selalu digemari, dibicarakan ya. Masih digemari. Gimana Masih tuh? digemari ya. Gimana caranya? Iya, Ya, bocoran tipis-tipis iya, dah. mungkin bisa dilacak ini. Pada waktu saya masih kecil, saya suka lihat perpustakaannya dia di rumah, buku-buku. Saya baca-baca, ada gambar, ada lukisan. Kan saya senang seni rupa. Jadi saya seakan-akan pada waktu masih SD menjadi seniman besar. Wis, Di ruang cita-cita jadi seniman udah dari kecil rupanya. Iya, di ruang tamu saya pameran lukisan Iya. abstrak. Abstrak menurut versi saya. Dinding penuh dengan lukisan. Ada lampu neon, saya kasih kertas scrap. Wow, gitu, hiasan gitu, segala macam. Saya menikmati, saya segera pameran. Mas Arifin pulang dari Jogja. Tegang saya langsung pergi aja. Besoknya, pagi-pagi, sini. Kamu tahu nggak yang kemarin datang sama Mas Arifin? Nggak tahu. Ya itu pelukis besar itu dari Jogja. Dek. Kamu tahu mana yang dia suka? Dek. Itu. Yang ditunjuk apa? Lampu neonnya gua kasih krep. Waduh, gua tersinggung. Ya, bertahun-tahun saya memecahkan teka-teki itu tentang persoalan kejujuran, spontanitas, ya kan. Kalau yang ini kan gua kan ngaksi nih, ya kan. Ini palsu nih, yang gua artinya kan gua sok-sokan gitu. Tapi yang murni saya just a game itu ketika saya mainin krep itu, ya kan, polos, prakonsepsi, kan seperti itu. Jadi mungkin itu salah satu yang menjadi jurus-jurus bagaimana Arifin Senur mencipta, yaitu kejujuran, spontanitas, kesederhanaan. Jangan terlalu jauh. Ibaratnya kalau jadi filmmaker, kalau naruh kamera jangan jauh-jauh dari halaman, gitu, supaya kontekstual gitu. Jangan, ya kayak seperti kontekstual. itu. Iya, kontekstual seperti itu. Jadi dia bilang jangan menulis yang kamu tidak tahu. Maksudnya kalau saya bilang kepada saya, bikinlah musik yang kamu kan hidup di Kenduruan, di Cirebon. Di sana juga hidup musik. Berangkatlah dari situ. Iya, musik-musik rakyatnya banyak. Musik-musik rakyat, musik-musik di musola dan sebagainya. Jangan terlalu jauh. Tapi karena saya bergaulnya di tim, musik-musik ada Slamet Abdul Syukur dari Prancis, itu saya diperkaya lah kira-kira seperti itu. Jadi satu itu masalah kesederhanaan, kejujuran, dan katakanlah spontanitas seperti itu. Yang kedua, saya melihat Mas Arifin adalah seorang yang sangat tekun. Sangat tekun dalam artian, ya kita sama-sama tahu dia tidak berlatar belakang pendidikan seni formal. Dia sarjana di bidang lain. Tapi ketekunan dia mempelajari sastra, ketekunan dia mempelajari drama, ketekunan dia mempelajari film, membuktikan bahwa dia mampu menjadi pelaku-pelaku kreatif yang bagus. Pada waktu dia tinggal di kontrakan di Kuitang, dia lagi nulis skenario. Dia bilang, waktu itu saya lagi liburan di Jakarta. Kamu lihat, suatu saat nanti saya jadi penulis skenario terbaik ini. Dia bilang gitu. Ya, karena saya bagian tugas saya bagian membuat cover. Kalau dia selesai, mau bikin cover kan saya tahu dia senang, saya kan senang seni rupa, bikin judul. Judulnya pakai gambar. Seperti itu. Itu jadi ketekunan saya melihat. Yang berikutnya lagi di sini duduk waktu seminggu sebelum dia meninggal, saya dipanggil. Saya mau bicara, tetapi saya tidak akan bicara masalah estetika, just enough katanya. Saya ingin membicara bahwa dalam pemahaman saya, akhirnya saya mendapat satu pengertian bahwa ternyata di dunia ini ada 3 orang besar. Satu orang besar karena sibuk berkuar-kuar publisitas.
Yang kedua, orang besar yang sibuk mencatatkan diri dalam sejarah. Yang ketiga adalah orang yang besar karena karyanya. Sebaiknya kamu yang ketiga tuh, tapi berkarya saja, jangan cari efek. Jadi mungkin itu juga bagian dari spirit bagaimana proses kreatif dia. Ada kesederhanaan, kejujuran, spontanitas, kemudian juga memiliki kontekstualisasi yang konkret, Iya, jadi tidak kepekaan pada masyarakat. kepekaan lingkungannya dan sebagainya. Yang terakhir adalah orientasi pada karya, Orientasi karyanya. ya, Oke. tidak mencari efek apapun, Iya. ya. Jujur aja, gitu. Iya. Kira-kira seperti itu. Mungkin Luar biasa ya. Tapi Gokil. tapi pelajaran paling berharga dari kesaksian Kang Embi adalah kejujuran. Karena itu yang waktu Kang Bi SD itu yang Iya. ternyata Bikin. hikmahnya adalah karya ketika jujur siapapun bisa menilai ini karya berkelas gitu. Otentik gitu ya. Iya. Tapi pada saat itu kan tersinggung. Ada pameran seperti Picasso, lampu neon yang saya kasih krep. Ini gitu. Waduh. Sama seperti Itu latihan mental pertama tuh. Kena mental. saya dikasih voucher waktu masih SD. Nah ini voucher ini kamu bisa tukar di Bazar Santa Maria. Di dekat rumah saya ada sekolah Santa Maria. Kamu bisa tukar nih, silakan ke sana. Saya pergi. Kamu tukar apa? Saya tukar sama mobil-mobilan, sedan. Yang satu lagi saya pakai waterfire, cat air. Oh itu. Oh, kalau gitu gini, Mas Arifin tulis di kertas. Keberanian, ketekunan, keuletan, apa gitu. Tolong Mas Arifin bikin tulisin ini. Wah, pakai ini. Wah, saya siang malam tuh ngerjain pakai warna-warni. Setelah jadi, bayangan saya, waduh, dibawa ke Jogja, mantap ini udah. Nah tuh, Mas Arifin jadi, ya udah pasang di kamar. Suruh dipasang di kamar saya. Jadi setiap tidur saya dengan dendam itu. Oke, gila. Tapi aku baca itu. Keuletan. Terus menampar-nampar ya. Iya, kira begitu. Jadi di mentoring tuh memang sejak ini ya, karena Kecil. seorang kakak tuh mementori Iya, adiknya. ya, gitu. katakanlah saya tuh eksperimen dia lah. Iya, Kerja eksperimen. kolaborasi sampai mendapatkan banyak penghargaan loh, luar biasa. Jadi bentuk kesayangannya Mas Arifin adalah adekku ini harus menemukan jati dirinya gitu ya. Tetapi dengan prinsip-prinsip yang, nah ini nih prinsipnya gitu. Saya nggak tahu motifnya dia, apakah dia memang mau menyiksa saya pada waktu itu atau mau apa, tapi yang jelas mungkin karena saya nakal, artinya agresif gitu, sehingga saya aktif berdiskusi dari kecil itu. Saya pernah, dia datang dari Jogja, saya masih kecil, dia bawa novel Bende Mataram. Ini, Bi, coba ini pengarangnya Mas Arifin kenal ini dari Jogja. Nah kamu coba keliling ke Cirebon, ada toko buku, kamu tawarin siapa dia tahu mau, kalau dia mau beli buku ini, nanti Mas Arifin kasih bukunya, kita dapat uang nih, Bi. Jadi saya naik sepeda keliling ke toko Equator, apa saya mungkin toko-toko itu, ini anak kecil kenapa lagi nawar-nawarin buku ini, siapa yang suruh lagi. Kerjain banget. Iya, tapi saya kerjakan, keliling ke Dasko, ke ini, walaupun Mas Arifin nggak ada yang mau, ya sudah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya, seperti itu. Jadi ya itu juga bagian dari keberanian, keuletan, segala macam. Karena waktu saya waktu kecil jualan kuaci, jualan kuaci, saya lagi makan kuaci. Kamu jualan kok dimakan? Ini Mas Arifin, saya beli ini harganya 10.000. Ini kalau laku semua, saya dapat uang 15.000. Nah ini saya makan nih, saya makan untungnya lah. Tidak boleh itu. Kamu berarti memakan lah bahaya. Oh, saya pertama kali kasih kata-kata lah bahaya. Sesuatu yang belum ada, tapi dianggap ada dan sudah digunakan. Nah ini berisiko. Jadi menganggap sesuatu yang maya itu ada, berisiko. Itu nggak boleh nih. Itu namanya lah bahaya itu kan. Lah bahaya, baru nemu. Ya itu loh, jadi cara macam. Tapi ya memang mendapat mentor dari dia memang dia keras. Wah, jadi kalau ketemu dia itu tegang aja, kira-kira seperti itu. Sampai saya udah nikah pun tetap. Karena seniman itu kan mentalnya harus kuat. Iya. Jadi
pada waktu sudah nikah, kapan saya berdiskusinya? Karena saya punya tugas cukur rambut dia. Jadi kalau dia bilang, Mas, Bi, panggil Mas Arifin, mau cukur, wah kuliah. No, dia bilang, nggak tahu nih dia pergi haji di Gundul. Alhamdulillah. Dapat jatah libur untuk mencukur. Ternyata ada lagi, yaitu suruh bikin dasi. Dia kan nggak bisa bikin dasi. Dia sekali bikin dasi 20, nanti saya bikinin, saya nganterin. Begitu nganterin kan ketemu. Mulai itu, duduk. Wah, jadi kalau bikin dasi ini alamat ini udah. Ya, makanya terakhir, kuliah terakhir di sini itu. Di taman ini ya? Duduk di sini. Ya, duduk di sini. Yang dia habis operasi. Seminggu kemudian dia kan meninggal. Dia bilang, ya, saya nggak ngomong masalah estetika Jasino. Ya udah, habis itu seminggu meninggal. Pelajaran hidup luar biasa. Merinding. Saya jadi ingat ini cerita teman saya yang punya temennya suka keris. Terus akhirnya kawan ini meninggal. Nah sebelum meninggal itu dia cerita sama kawannya, ini namanya Agung Sedayu. Gung, ini bikin penny keris tuh gampang. Ceritain A sampai Z. Besokannya kawan itu naik gunung, terus paginya meninggal di gunung. Jadi Mas Agung ini menyukai keris karena gara-gara merawat punya temennya itu. Akhirnya jadi banyak. Itu pasti ada sesuatu. Berarti Kang B akan ada karya besar nih yang akan dirilis. Apa Kang bocorannya? Sedang menyiapkan apa? Karya besar saya itu kebetulan saya bersama teman-teman ada Gilang Ramadan, ada dosen ISBI Bandung, Dr. Suhendi, kemudian Jabatin Bangun, etnomusikolog dari KJ, kemudian dulu dengan almarhum Ben Sleo, itu mendirikan Komunikasi Karawitan Indonesia. Komunikasi Karawitan Indonesia. Disingkat kokain. Kokain. Waktu kita ngobrol sama Pak Dirjen, Vive, saya ada organisasi. Apa Mas namanya? Kokain. Boleh juga tuh katanya. Tapi ketika ngurus-ngurus legal ditolak. Misalnya waktu bikin Yahoo juga ditolak, bikin yayasan ditolak. Nggak boleh. Namanya itu ya. Akhirnya diganti Kokarindo. Komunikasi Karawitan. Nah, Kokarindo ini adalah cita-cita kita untuk membuat rumah besar di Indonesia untuk musik-musik tradisi dan musik-musik khas. Gitu. Nah, salah satu yang kita lengkapi untuk perabotan rumah besar ini adalah membuat LMK. Apa itu? LMK itu Lembaga Manajemen Kolektif. Untuk melindungi hak ekonomi. Iya. Untuk melindungi hak ekonominya. Hak ekonomi pencipta, komposer, hak ekonominya player, sinden dan sebagainya, dan hak ekonominya produser. Yang untuk LMK komposer ketuanya Mbak Ubit. Mbak Ubit. Kalau untuk player, ketuanya adalah Amar Afrizal dari Makassar. Kemudian kalau untuk produser, Ivan Nestorman dari NTT, seperti itu. Nah itu diharapkan dari rumah besar itu kita mendirikan LMK untuk melindungi hak ekonominya, lalu kita mendorong mereka berkarya. Gunanya itu tadi, di era global itu, pertarungan musik kita adalah pertarungan musik etnik. Supaya dari musik etnik itu nanti muncul rocknya, muncul jazznya, muncul klasiknya. Rame loh Kang, yang masuk prodi etnomusikologi itu. Udah mulai rame di ISBI Bandung maupun di ISI Jogja. Udah terus angkatan dan benar-benar makin kreatif mereka. Geleng-geleng sih kalau nonton pertunjukan teman-teman dari prodi etnomusikologi nih. Ya karena memang era sekarang itu satu-satunya yang paling bisa egaliter dengan pergaulan budaya dunia adalah ya identitas kita yang asli, misalnya gitu kan. Seperti itu. Ini ada kantor mabesnya? Ada di jalan, namanya apa itu? Di studionya Gilang Ramadan. Di komplek Deplu, di Bintaro. Saya bisa kasih nanti. Nanti kami main-main dong, diajak ke sana. Boleh. Kita ini ya melihat apa aktivitas LMK.
LMK-nya itu Iya. seperti apa sih gitu. Ya. Siapa Supaya- tahu nanti mau difasilitasi tempat, kita tempatnya masih sewa. Barangkali mau ada Aduh, sodakoh tempat. Kebalik ya. kali Kang. Ya, siapa tahu kan, wah ini ada nih tempat join sama apa Kuat baca. kuat baca ini, wah, menarik kan. Ini kuat baca. Diaminkan. Amin. Biasanya Amin. ini jadi barokah. Kan sama-sama Nah, makanya sama-sama nonton, bergerak. subscribe biasanya gitu kan. Iya. Iya, Ya, kita sama-sama bergerak Iya, nih. siap. Ya, kalau saya baru mulai, kalau ini kan sudah lama mulai. Kami baru Kuat 1 baca. tahun setengah juga kan. Oh iya, iya. Sama-sama berarti. Ya, mudah-mudahan ini bisa sinergitas Ya, yang Siap. kolaborasi lah, Iya. eranya collab. hmm, Ini menarik. luar menarik. biasa. Nah, terus nanti goals-nya itu adalah apa nih si Iya. apa? Iya. Kokarindo tadi di Korindo itu jadi mengaktifasi ekosistem, mengaktifasi Bagaimana ekosistem. regulasi, bagaimana pihak swasta dan semacam quadruple helix ya, Oke. ya kan seperti itu. Masyarakat gimana? Ini Swasta gimana? ilmunya alamiah tapi triple helix, Kan- pentahelix. Ini Udah ngajar di semua Ngeri. kampus. Prof ini Ngeri. udah. Prof Tapi- MD. Akang ini walaupun maaf ya IKJ yang nggak mau diselesaikan, tapi soal baca itu nggak pernah putus ya. Ya bagaimana lagi, karena hanya dengan membaca kita bisa menambah yang saya tidak tahu, karena kan satu-satunya guru yang santun kan buku ya. Tidak memarahi ya. Ini sangat menarik. Iya, iya kan. Oke. Saya mau baca di belakang, wah kadang-kadang ada buku yang terzolimi oleh saya yang dibaca lewat indeks, kadang-kadang kan gitu kan. Ya, Cuma baca artinya- daftar pustakanya doang. ya, artinya kayak gitu. Sama satu kali saya di Chicago, di Amerika itu ada toko buku, ada jual buku, The Sensation of Tune. Wah, oke nih buku nih, gambarnya bagus lagi. Saya itu saya jalan sama Iklan Negara, almarhum. Iya. Saya langsung beli aja. Wah, asik nih, agak mahal bukunya. Sampai di hotel ternyata itu Cuma ini kamus. fisika Oh, fisika akustik, kok. angka-angka. Udah ngajar. Fisika gitu. akustik. Ada aja fisika akustik ya. Tapi ternyata itu adalah buku yang sangat mempengaruhi kebudayaan sekarang terkait dengan masalah Algoritma. microtuning. Microtuning yang terkait dengan masalah tuning bunyi. Contohnya misalnya aplikasinya dari buku itu, kalau kita di ruang publik kan di tempat parkir suka ada nada C mayor untuk menarik perhatian publik. Do, mi, sol, do, B336 harap dia kan itu. Oh. Ya kan? Itu sebetulnya dari Helmholtz itu. Jadi Sejarahnya ya. iya, artinya bahwa studi tentang tuning sama seperti kenapa orang menjadi ada tension ketika ada glissando, suara serina. Nah. Ketika seperti itu. Termasuk juga kalau kita beli gadget, kalau harganya 30 juta gitu. Pasti ketika dinyalain, dia akan mengkonfirmasi dengan bunyi. Dan bunyi itu harus mengesankan iconic auditory, Menghipnotis. seakan-akan itu mahal. Tokting. Yes. Itu adalah ada disiplinnya namanya sound designer. Sound designer. Iya, sound designer. Jadi ada studi neuroscience-nya, elektroakustiknya, fisika akustik, macam-macam. Wah, luar Ini biasa. profesor kehidupan beliau ini nih. Lengkap sudah. Oke Kang, banyak hal yang pastinya masih kurang kami Gali. mendapatkan hikmah-hikmah yang akan selama ini endapkan gitu ya. Dan saya sangat tertarik dan tertakjub ini bukan karena Kang Binya di hadapan saya, tapi jujur li gitu ya, dari hati yang paling dalam nih. Honestly. Ke depan mungkin kita melanjutkan perbincangan ini ya Kang ya. Ah, mantap itu. Melanjutkan ini, kemudian tadi Kang Punten, Kokarindo, bagus tuh kayaknya. Saya pengen tahu kerja LMK itu kayak apa sih gitu. Ya, ke LMK itu kerjanya jadi karya-karya musik ini kan Kang Punten jangan sekarang, nanti aja. Oke, di belakang layar. Waktu baru Sudah azan 1 jam maghrib setengah. ya. Kayaknya ini paling lama ini, asli nih. Oke, kita biar Mbak Nisa, bisa ada yang mau santap. di ini? ya, Udah cukup. Cukup. Saya akan mengendapkan semua nasihat beliau. tolong diendapkan dengan tahu dan piscok. Diendapkan dengan tahu dan piscok dan kopi hitam. Nuhun, Kang. Sama-sama, Kang. sama-sama. Terima Jadi, kasih semuanya. Hikmah yang terbesar, mungkin yang paling sangat eye-catching, berkarya dengan jujur, berkarya dengan tidak berharap apa-apa, karya itu untuk apapun tidak perlu berpikir tentang efek. Efek nanti datang sendiri. Istilahnya kalau katanya MH Ainun Najib, biarkan Gusti Allah yang jadi PR-nya, katanya gitu. Demikian Sobat Baca, sampai jumpa lagi di program Safari Sastra berikutnya.